Oke teman-teman, ini adalah bagian ketiga atau bagian terakhir pembahasan materi tentang sinyal dan data dalam GNSS. Silakan, selamat menyimak. Teman-teman sekalian, selain data kode dan data navigation message yang merupakan data dalam sistem GNSS, seperti disampaikan pada materi sebelumnya, ternyata terdapat beberapa data lainnya ya. Di antaranya berupa data precise ephemeris, ultra dan rapid precise ephemeris, kemudian ada data yang namanya satellite clock correction, antena path to center, dan data terkait earth rotation parameter. Nah, sekarang kita akan coba bahas satu persatu terkait data lainnya tersebut. Data precise ephemeris adalah data yang berisi informasi posisi dari setiap satelit yang dapat menggantikan data broadcast ephemeris yang berada dalam navigation message. Nah, pada materi sebelumnya kan sudah dijelaskan ya, bahwa data broadcast ephemeris itu terkait dengan posisi dari satelit ya. Nah, data ini dikirimkan oleh sinyal satelit ya, dimodulasi, kemudian sampai ke bumi, kemudian nantinya digunakan untuk menentukan posisi satelit. Nah, jika posisi satelit diketahui, jarak antara satelit ke pengamat diketahui, maka kita dapat menentukan posisi pengamat di bumi. Nah, ini nanti akan ada penjelasan lebih lanjut pada materi prinsip penentuan posisi dengan GNSS GPS. Nah, data precise ephemeris itu tidak dibawa atau dimodulasi oleh sinyal GNSS GPS, seperti halnya broadcast ephemeris. Melainkan untuk precise ephemeris, datanya itu kita peroleh dari mendownload di situs internet ya. Nah, situsnya bisa di IJS atau NASA ya. Jadi tidak dibawa oleh sinyal GNSS GPS. Untuk mendapatkan data precise ephemeris, kita harus menunggu selama kurang lebih 2 minggu atau 14 hari setelah waktu pengamatan. Beda dengan broadcast ephemeris yang dapat kita terima secara real time ya ketika kita mengamati satelit GPS. Nah, mungkin akan muncul pertanyaan, kenapa harus nunggu 2 minggu dan buat apa kita harus nunggu 2 minggu ya? Nah, nunggu 2 minggu itu bukan menjadi persoalan atau masalah. Karena apa? Karena ketelitian posisi satelit yang nanti diberikan oleh precise ephemeris jauh lebih teliti dibandingkan broadcast ephemeris. Nah, kalau broadcast ketelitiannya itu masih sekitar 1 meteran lebih ya, 160 cm. Sedangkan precise itu bisa kurang dari 5 cm, bahkan saat ini bisa mencapai setengah senti ketelitiannya. Jadi wajar saja kita harus menunggu 2 minggu juga demi ketelitian yang tinggi. Nah, kalau tadi kita bicara data precise ephemeris yang kita dapat download datanya di situs internet dari IJS atau NASA. Nah, untuk ultra dan rapid precise ephemeris kita dapat download di situs yang sama ya. Untuk ultra precise ephemeris itu bisa kita dapatkan sekitar 6 jam setelah pengamatan. Atau dapat juga real time untuk tipe predicted half ya. Sementara yang rapid precise ephemeris itu didapat sekitar 2 hari setelah pengamatan. Nah, terkait ketelitian posisi satelit,
yang diberikan oleh masing-masing data ini bisa kita lihat ya. Yang paling teliti tentunya precise ephemeris, bisa mencapai 0,5 senti ya, paling teliti saat ini. Untuk rapid precise sekitar 5 cm, untuk ultra rapid precise sekitar 10 cm. Nah, kalau kita sandingkan data-data ephemeris yang tadi telah disebutkan dalam bentuk tabel, ini bisa terlihat ya antara broadcast, ultra rapid, rapid, kemudian yang final atau precise ephemeris. Itu seperti apa akurasi terkait posisi satelitnya ya. Kemudian latensi atau ya kapan kita mendapatkannya gitu ya. Dan jelas terlihat di sini bahwa yang paling teliti ya yang final ephemeris atau precise ephemeris. Nah, nantinya ya sesuai kebutuhannya apa, kita memilih yang mana gitu ya. Untuk ketelitian yang tinggi, misalnya untuk jaring titik kontrol ordinal, atau untuk geodinamika dan deformasi, ya tentunya kita harus menggunakan yang final, precise ephemeris. Nah, sekarang kita akan coba lihat sekilas bagaimana cara mendownload data precise ephemeris ya. Nah, ini ada alamat websitenya ya. Jadi kita coba download dari situsnya NASA gitu ya. Nah, setelah masuk ke alamat yang diperlihatkan di sini, kemudian lakukan scroll down untuk dicari link. Nah, linknya dapat dilihat di sini ke CDDIS NASA Gov Genesis Product. Setelah kita klik linknya, maka akan tampil halaman ini ya. Nah, dapat kita lihat ada folder-folder yang disusun berdasarkan informasi GPS Week ya. Sebagai contoh, dapat dilihat ada folder 0649, 0650, nah itu GPS Week ya. Kita pilih data yang kita inginkan, yang mana berdasarkan informasi GPS Week, lalu Day of Week ya. Jadi kapan kita mengamati GPS-nya, nah habis itu kita catat GPS Week dan Day of Week-nya. Kemudian kita klik di situ. Nah, setelah kita klik, maka akan muncul halaman seperti ini ya. Kemudian untuk memilih data precise ephemeris, kita lihat file yang berekstensi SP3. Kemudian awalan filenya itu IGS, yang diikuti oleh GPS Week dan Day of Week ya. Nah, di dalam situs yang sama, halaman yang sama, kita juga dapat mendownload Rapid Precise dan Ultra Rapid Precise. Untuk Rapid Precise itu awalannya berupa AGR, sementara untuk yang Ultra Rapid itu awalannya IGU. Ini dapat kita lihat contoh file ya, IGS 21102 SP3Z ya. Ini artinya kita melihat file precise ephemeris dengan awalan IGS, kemudian 2110 itu adalah GPS Week, kemudian yang dua terakhir itu adalah Day of Week, hari ketiga, karena hari dimulainya dari 0, 1, 2, 3, terus sampai 6. Nah, yang Z adalah zip file ya. Nah, kita lanjutkan pembahasan tentang data GNSS lainnya. Sekarang terkait satelit clock correction ya. Nah, untuk meningkatkan ketelitian posisi di pengamati bumi, nah salah satunya kita dapat melakukan
pengkoreksian kesalahan clock satelit menggunakan Satellite Clock Correction, ya. Ekstensinya CLK. Nah, si data Satellite Clock Correction ini dapat di-download pada situs website, ya. Sama, dapat diperoleh dari NASA atau dari AJS, ya. Ini contohnya yang dari NASA, ya. Nah, nantinya memang terdapat metode-metode penutupan posisi dengan GPS yang memanfaatkan Satellite Clock Correction, ya. Contohnya PPP, Precise Point Positioning, kemudian RTPPP, Real Time Precise Point Positioning. Nah, itu butuh data-data Satellite Clock Correction. Berikutnya, terkait data GNSS lainnya, seperti yang telah disampaikan di awal, ada yang namanya antena fase center, ya. Nah, antena fase center ini digunakan untuk meningkatkan ketelitian posisi. Nanti bisa sampai level milimeter. Kalau kita memasukkan koreksi pusat fase antena pada saat pengolahan data, ya. Nah, si koreksi pusat fase antena ini dapat di-download dari situs website, ya, dari beberapa situs. Nah, ini contohnya situsnya Bernis, ya, ini Ayub Uni BCH. Kita bisa download dari situ. Nah, gambar-gambar ini menunjukkan tipe-tipe antena yang masing-masing memiliki karakteristik antena fase center. Di mana kalau masing-masing koreksikan, nanti ketelitian posisi setelah pengolahan data itu bisa meningkat, bisa hingga level milimeter, ya. Nah, ini adalah data GNSS lainnya yang terakhir kita akan bahas, ya, yaitu terkait Earth Rotation Parameter atau ERP. Nah, sama halnya dengan data-data GNSS lainnya, Earth Rotation Parameter itu digunakan untuk meningkatkan ketelitian posisi. Nanti harapannya hingga dapat mencapai milimeter, ya. Kalau kita ketika processing data kita masukkan parameter ERP, nah itu akan menambah ketelitian. Nah, data ERP itu dapat di-download juga pada situs website, bisa dari NASA, bisa dari IJS, ya. Oke, teman-teman, ini adalah akhir pembahasan materi tentang sinyal dan data dalam GNSS, bagian yang ketiga atau bagian terakhir dari rangkaian keseluruhan materi. Semoga bermanfaat.